Oke, salah satu soal dalam tes, CPNS dalam SKD yaitu adalah khususnya dalam PIU, itu ada sejumlah soal tentang deret. Deret ini sebenarnya untuk melihat seberapa cakap kita menganalisis suatu pola, karena di sini juga sering digunakan untuk tes kecerdasan. Pada bagian deret itu ada deret angka dan deret huruf deret angka dan deret huruf. Biasanya deret ini ada sekitar 5 nomor. Campuran ada angka dan ada huruf dan paling dominan adalah deret angka. Oke, kemudian bagaimana cara cepat menyelesaikan soal-soal dalam bentuk deret dalam tes CPNS, karena memang biasanya dalam tes CPNS itu hanya disediakan waktu 1 menit, paling lama ya 1 menit untuk satu soal. Bagaimana cara cepat kita menyelesaikan soal dalam 1 menit untuk satu nomor? Gini kiatnya. Kalau misalnya Anda menemukan soal deret dan angka yang ditampilkan tidak lebih dari 5 angka, maka pastinya deret itu adalah bukan deret lompat, tapi dia deret bersusun. Habis 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 gitu kan. Kalau misalnya deretnya lebih dari 5 angka, maka memungkinkan dia lompat 1 atau mungkin lompat 2 polanya. Oke. Jadi kalau misalnya deret itu apa sih? Deret itu kan sebenarnya adalah sejumlah angka yang tersusun membentuk pola tertentu, sehingga kita diminta untuk menebak pola selanjutnya atau pola kosong di tengah angka-angka. Nah, jadi ini gampang aja, tinggal kita lihat bagaimana sih pola yang dibentuk, karena biasanya polanya teratur, tidak pernah pola acak. Oke, jadi deret itu dimunculkan dengan pola teratur. Nah, misalnya angkanya adalah 1, 3, 5, 7. Nah, kalau konsepnya seperti ini, kita lihat pola apa yang dibentuk. Oh, ini pola bilangan ganjil nih, 1, 3, 5, 7. Oke. Kemudian kalau misalnya ditanya selisih, maka selisihnya cukup bagus. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Selisihnya adalah 2, 2, 2. Berarti berikutnya 2 juga nih. Berarti setelah 7 tambah 2 adalah 9. Sesimpel itu caranya. Bagaimana misalnya kalau kita ketemu soal seperti nomor 2 nih. 1, 3, 5, 9, 27. Lompatnya jauh sekali dari 9 ke 27. 1, 3, 9, 27. Gimana nih caranya nih? Nah, kalau seperti ini, lihat angka pertama dan angka kedua. Kemudian angka pertama dan kedua ini adalah angka dasar, dan selanjutnya angka ketiga adalah angka yang menimbulkan relasi antara angka pertama dan angka ketiga. Misalnya 1 dengan 3, 1 ke 3, 3 ke 9. Apa hubungan 3 dengan 9? Tambah 6 misalnya, atau kali 3. Ya kan? Hanya itu solusinya. Jadi misalnya 1 kali 3, misalnya 1 ke 3 itu adalah misalnya 1 tambah 2. Harusnya 3 tambah 2 misalnya di sini. Oke, jadi, tapi nggak muncul nih. Jadi kalau begitu, polanya berarti berubah nih. Oke, polanya berubah, kita boleh mencari pola lain. 1 ke 3 itu adalah 3 ke 9. Nah, ini ada hubungan nih. 1 kali 3 itu 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Ternyata dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 27 kali 3. Nah, kalau dilihat berapa? Oh, 27 kali 3 itu sama dengan 7 kali 3 kan 21 ya. 60 tambah 21 itu kurang lebih sekitar 81. Jadi di sini adalah angka 81. Simpel, sederhana sekali. Bagaimana dengan soal yang seperti ini? Nomor 3 nih. 4, 9, 16, 25. Angka selanjutnya berapa? Nah, ketika ketemu soal seperti ini, kita juga mungkin akan bingung. Tapi ingat, ini angkanya hanya 4 angka yang diketahui. Berarti dalam artian, ini bukan tipe deret yang lompat. Jadi tinggal kita susun. 4 ke 9 berapa? Tambah 5. 9 ke 16 berapa? Oh, ditambah 7 ya. Tambah 7. 16 ke 25 berapa? Ini tambah 9. Kalau gitu tambah berapa nih? 5, 7, 9. Ini angka ganjil semua nih. Kemudian selisihnya 2. 5 ke 7, 2. 7 ke 9, 2. Berarti berikutnya 2 juga nih. 9 tambah 2 adalah 11.
25 tambah 11 itu adalah 36. Dapat hasilnya. Jadi sesimpel itu sebenarnya untuk masalah deret. Bagaimana kalau kasus selanjutnya kita lihat coba. Oke. Pola selanjutnya adalah ini nomor 3 tadi sudah ya. Sekarang adalah nomor 4 misalnya. Nah, ini ada angka. Jadi kita tinggal melihat relasi atau hubungan angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga adalah apa. Misalnya 1024 ke 512, 512 ke 256. Ini berapa nih kalau kita cari nih? Kalau kita berpikir bahwa memungkinkan ini adalah angka turun ya. Dan sifatnya angkanya adalah lebih dari 5. Apakah ada lompat? Sifatnya kurang memungkinkan untuk lompat. Ternyata setelah kita lihat ini ketiga angka ini itu adalah setengah-setengahnya. Setengah dari 1024 itu adalah 512. Setengah dari 512 adalah 256. Setengah dari 256 berapa? Jadi sifatnya adalah bagi 2, bagi 2, bagi 2. Coba bisa dibagi misalnya 1024 bagi 2 itu 512. Kemudian 512 bagi 2 itu adalah 256. 256 bagi 2 itu dapatnya adalah 124. Betulkah? Kita cek. 124 bagi 2 apakah 64? Bukan 124, 128. 128 bagi 2 itu adalah 64. 64 bagi 2 adalah 32. Berarti benar jawabannya adalah 128. Oke. Kemudian ini tipe deret yang bagi 2. Jadi saya perlu berikan informasi bahwa ketika Anda menemukan sebuah deret maka perlu dikenali polanya. Kalau misalnya polanya adalah naik, oke, maka ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia adalah pangkat 2, boleh jadi dia adalah hasil perkalian, dan boleh jadi dia adalah hasil penjumlahan. Jadi intinya begitu. Kalau ketemu deretan angka yang angkanya naik, memungkinkan dia adalah di pangkat 2 dikali atau ditambah. Kalau misalnya Anda ketemu dengan deret yang menurun, oke, angkanya dari besar ke kecil, maka memungkinkan dia adalah pertama dibagi, kemudian berikutnya dikurang, oke, atau misalnya diakar juga boleh. Oke, bisa juga diakar. Jadi ini pola yang perlu menjadi pemahaman dasar untuk menyelesaikan soal deret. Kalau misalnya ini untuk soal seperti itu ya, jadi kenali pola soal. Untuk misalnya kasus soal nomor 5, ini juga lain tipe soal deret yang lain karena dia tidak beraturan. Jadi 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 13. Kalau ketemu soal yang sifatnya adalah ada angka berurutan yang sama, oke, misalnya 1, 1, misalnya 3, 3, gitu. Berarti polanya itu bukan pola berurutan misalnya, atau boleh juga pola berurutan, tapi dia punya pola khusus. Kalau misalnya ketemu dengan soal seperti itu, tolong dicermati baik-baik. Ketemu soal seperti ini, boleh jadi misalnya saat ini pilihan lompat. 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 13. Boleh jadi begitu, boleh juga misalnya ini adalah merupakan deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu adalah penjumlahan dari angka sebelumnya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 13, 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8, 21. Sesimpel itu cara menyelesaikan soal berkaitan dengan deret, Bapak Ibu.